Hai, gue Yasa. Di konten kali ini, gue bakalan ngelanjutin survival Minecraft. Ya, jadi ini adalah episode ke-9 ya kan. Jadi episode 9 ini adalah episode spesial menurut gue, karena gue bakalan menjelajah Nether bersama teman-teman gue. Dan semoga kalian suka. Enjoy the video, jangan lupa subscribe. Oke, mungkin aja langsung ke videonya. Di pagi yang cerah, gua pun menyambut mereka begitu lembut dan hangat, dan sedikit taburan senyuman. Dan tapi tak kenapa mereka begitu agresif, yang mengakibatkan si Chan pun tewas. Ya, jadi biasanya yang panas-panas gini enaknya yang kasih biru-biru gitu ya kan. Oke, mungkin gua langsung aja kasih biru-biru. Setelah gue ngasih biru-biru kepada mereka, mereka pun begitu sedikit lebih tenang daripada yang tadi ya kan. Mereka saling bunuh, dan karena ya setelah gue kasih biru-biru, mereka pun jadi orang yang pesibuk. Mereka mengencan beberapa armor dan senjata mereka. Dan ya ini prosesnya begitu lama, dan mungkin gue bakalan tunggu mereka aja sambil tidur cuy. Namun sebelum itu gua udah mempersiapkan senjata-senjata supaya bisa lebih aman. Setelah gua nggak memantau si Sun, tak kenapa dia malah ngambil kecubo yang gue taruh di chest, dan mengakibatkan dia sedikit berhalusinasi gitu. Dia berpikir bahwa dia itu burung, dan ya dia mencoba untuk terbang, dan dia pun melakukannya. Terbang, dan akhirnya boom, tewas. Masuk akal. Dan ya gue juga agak heran nih orang ya kan. Setelah efek kecubungnya sudah hilang, dia pun kembali normal dan melihat biru-biru lagi. Tak kenapa mereka senang sama biru-biru, gue juga heran sih. Dan si Chan pun sibuk dengan armornya. Setelah mereka beberapa jam menghabiskan untuk melihat biru-biru, dan ya kita pun berangkat untuk ke Nether. Tapi si Chan ini malah bawa biru-biru lagi, gue juga bingung. Setelah kami sampai, dan ya kamera ini penuh dengan api-api, jadi maaf banget video ini full dengan api-api karena ya kalian tahulah. Setelah kami berangkat dan kami sudah di pertengahan perjalanan, dan ya jalannya ini setapak. Dengan jalan yang setapak ini tidak menutup mereka untuk melakukan panah-panahan. Dan ya gue pun ikut panah-panahan, dan adalah kayaknya nggak terlalu seru untuk panah-panahan di sini karena tempatnya berbahaya. Dan ya jalan ini sudah dibuat jadi kita lebih sedikit aman untuk melakukan perjalanan. Oke, kami pun udah kumpul di sini dan memulai untuk pengeksploran tempat ini. Dan tentunya ini adalah momen-momen yang kita tunggu. Dan ya kita pun sudah sampai di tempatnya. Dan inilah momen yang kita tunggu. Musik. Di tengah perjalanan pun gue melihat gas, dan ya
kita pun berniat untuk main bareng sama dia, tapi dianya nggak mau. Udahlah, males. Setelah kami sudah berada di jalan, kita pun berniat untuk main-main dulu di sini ya kan, karena gabut banget. Dan si Chan dan si San pun adu mekanik ya kan, ada adu panah. Karena gua lagi males, gua pun nonton doang sambil mana-mana dikit, main tipis-tipis gitu. Karena si Chan kesabaran hanya setipis tisu, dia pun maju dengan pedangnya. Dan ya, perkelahian ini tidak mendapatkan apapun, hanyalah mendapatkan rasa lelah. Setelah kami sudah capek berlari-larian, kita pun pulang. Dan ya, seperti biasa mereka pun panah-panahan, dan sampai di jalan-jalan tipis pun mereka sudah panah-panahan gitu. Dan tentunya tidak dilupakan ada efek api tambahan. Dan ya, karena di sini tempatnya terlalu panas, aku pun males untuk di sini ya kan. Setelah kami sudah pulang, kita pun melihat ada penyusup, dan tentunya si San dan si Chan pun adu mekanik dan membuli si pillager ini. Ya, guanya bisa nonton karena gua orangnya nggak suka bully. Kasian banget sih, mereka dibully habis-habisan. Setelah itu, karena haus akan darah, si San dan si Chan pun berniat untuk melawan Raid untuk memuaskan hasratnya. Dan mereka pun saling serang-serangan, dan gua hanya bisa nonton dan memantau. Ya, mereka berdua aja udah bisa ngalahin. Singkat cerita, kita pun melawan raid yang terakhir, dan tentunya gue cuma nonton aja. Dan ya, mereka berdua aja udah bisa ngelawan kan. Jadi mereka bagi dua, dan si Chan pun melawan banteng banteng ini, banteng batin abu-abu, hampir aja. Dan ya, singkat cerita mereka pun melawan semuanya, dan kita pun menjadi superhero. Dua superhero ini pun melakukan misi terakhirnya, yaitu buang sampah sembarangan. Dan karena sudah malam, kita pun berniat untuk tidur, dan karena mereka sudah menjadi pahlawan di sini, aku pun memberikan mereka rumah yang mewah untuk mereka tempat tinggalkan. Dan ya, tentunya si San malah mainan di sana. Gue juga bingung kenapa. Ya, karena si San pun tidak memiliki rumah, jadi dia nginep aja. Dan itulah kisah kita bertiga untuk menguasai dunia ini. Dan ya, jika kalian tertarik dengan mereka, jadi kalian bisa
mampir ke channel mereka. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan ya, gue Yasa, inilah akhir perjalanan kita. See you next time video.